Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini. Selamat hari Senin, I love Monday. Hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan perjuangan. Tapi saya selalu percaya rekan trader selalu dilindungi dan diberi berkah yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan memulai hari yang sangat luar biasa ini. Kita akan menganalisa lagi apa yang sedang terjadi di pasar. Dan saya selalu percaya sungguh bahwa rekan trader akan selalu sukses. Dari awal saya selalu bilang bahwa jadikanlah analisa saya ini hanya sebagai masukan atau patokan. Tapi jangan mengkultuskan analisa saya. Karena analisa yang paling benar adalah analisa yang dipunyai oleh rekan trader sendiri. Itu yang paling benar dan yang paling jos. Saya atau Amarket memberikan analisa buat rekan trader, tapi rekan trader sendiri yang menentukan arahnya. Silakan menggunakan analisa ini apabila memang analisa ini tepat sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tapi kalau tidak sesuai, buang aja ke laut aja. Wah, cewek matre dong. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan memulai hari yang sangat luar biasa. Untuk hari ini seperti biasa, kalau rekan trader udah melihat analisa-analisa saya sebelumnya, pada hari kemarin saya membawakan analisa mingguan. Ya rekan trader bisa lihat. Ini sebelum kita masuk di tema kita ya, saya sekilas aja, cepat-cepat aja. Mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa analisa mingguan saya kemarin seperti biasa saya juga telah memberikan sebuah analisa di mana misalnya dari indeks dolar Amerika saya memberikan batasan antara 104.086 sampai 105.603. Walaupun kita bisa lihat bahwa untuk dolar Amerika ada tendensi dan ada sikap di mana pasar memprediksikan bahwa kenaikan tingkat suku bunga nanti pada tanggal 20 itu akan dilakukan oleh The Fed. Akan tetapi nanti hari Rabu nanti akan ada yang namanya data inflasi, dan mereka berasumsi bahwa data inflasi tidak terlalu terpengaruh nanti buat kenaikan tingkat suku bunga, tapi mereka berasumsi bahwa ada sedikit ruang dolar Amerika masih bisa mengalami kenaikan lagi. Itu asumsi ya rekan trader ya. Kita tidak tahu gimana hasil pasarnya. Begitupun juga untuk Euro USD dari 1.06593 sampai 1.07947. Untuk sekarang ini memang ada peluang dia naik, tapi harap diperhatikan nanti hari Rabu data inflasi itu bisa membuat dia naik lebih tinggi lagi atau bisa meruntuhkan atau dia balik lagi ke selera asal. Pound sterling sama juga saya memprediksikan dari nilai terendah 1.23219 sampai nilai tertinggi 1.25990. Untuk gold seperti biasa nanti rekan trader mungkin 1 atau 2 jam lagi artikel saya akan keluar di investing.com, bisa langsung lihat aja ya. Silakan membaca artikel saya. Untuk gold saya memprediksikan arah pergerakan gold ini memang peluang naik sangat besar, tapi tidak lupa juga akan terjadi peluang pelemahan. Dan pelemahan ini saya memprediksikan dia bisa turun sampai level yang paling terendah di 1898. Dia keluar dari zona 1900. Dari zona 2000 ya. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita udah bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang dia mengalami pelemahan. Wah, saya memprediksikan dia turun ya. Wah, dia udah turun ini. Wah, ini kayaknya dia bisa turun sampai level paling terendah di 144 ini ya. Sedangkan saya bilangnya di 145 ya. Ini dia bisa turun lebih jauh lagi ini sebenarnya. Oke, gitulah adalah prediksi untuk mingguan yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk rekan trader semuanya. Nah, untuk tema hari ini saya mau membawa sebuah tema di mana tema ini ya sudah barang tentu ada keterikatannya dengan apa yang akan terjadi pada pasar sekarang ini. Tema yang saya angkat adalah dolar melemah menjelang data inflasi Amerika. Nah, ini tema yang sangat luar biasa karena kalau kita lihat rekan trader semuanya bagaimana pergerakan yang terjadi terhadap dolar Amerika selama 1 minggu ini sangat luar biasa rekan trader. Rekan trader bisa lihat bahwa dolar Amerika dia mengalami penguatan yang sangat dahsyat ya. Kalau rekan trader lihat di sini bagaimana dolar Amerika ini
dia mengalami penguatan yang sangat dahsyat semenjak apa yang terjadi di level terendah itu pada tanggal 14 bulan 7 tahun 2023. Dia berada di seputaran 99. Setelah itu rekan trader bisa lihat bagaimana dolar Amerika ini mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Sampai dia menuju ke 105.130. Kalau rekan trader melihat analisa-analisa yang saya bawa kemarin, saya sudah bilang bahwa mari kita lihat siklus yang terjadi pada dolar Amerika. Dari awal saya udah bisa bilang di sini bahwa rekan trader bisa lihat bagaimana arah pergerakannya seperti wave ya, gelombang ya. Misalnya pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2023 dia berada di seputaran 101. Setelah itu dia naik lagi sampai level tertinggi 105. Dia turun lagi ya. Seputaran bulan 4 sampai awal bulan 5 dia masih tetap berada di 101. Setelah itu dia naik lagi 104. Dia turun lagi sampai kemarin di level 199 itu pada sekitaran tanggal bulan 7 ya, tanggal 14-an ya. Dan dia sekarang berada pada titik puncak tertinggi setelah menyentuh 105, dia berada di 104. Secara teknikal kita bisa lihat di sini bahwa sudah saatnya dolar ini akan mengalami pelemahan yang signifikan. Secara teknikal ya rekan trader ya. Kalau kita lihat secara teknikal, dolar ini sudah berada di titik yang memang bisa membuat dia kembali lagi ke level yang paling terendah. Ini secara teknikal ya rekan trader ya. Akan tetapi kita pun juga harus melihat dari sisi fundamental. Nah, sisi fundamental yang ingin saya bahas itu adalah apa yang akan terjadi nanti pada hari Rabu rekan trader. Pada hari Rabu nanti kalau rekan trader lihat ya, hari Rabu nanti ini nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ada data inflasi ya, indeks harga konsumen, data inflasi yang akan dikeluarkan oleh Amerika. Nah, menurut analisa para pakar menyatakan bahwa inflasi ini yang menjadi landasan bagaimana sikap yang akan diambil oleh The Fed pada tanggal 20 nanti. Karena pada tanggal 20 akan ada pertemuan FOMC di sana. Oleh karena itu, data inflasi ini sangat-sangat berpengaruh sebagai landasan untuk apa yang nanti ditetapkan pada tanggal 20. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa dengan data inflasi yang dikeluarkan dan banyak yang memprediksikan bahwa inflasi yang terjadi masih tetap dalam jangkauan The Fed, masih tetap dalam jangkauan The Fed ya. Oleh karena itu banyak yang bilang bahwa inflasi data ini tidak terlalu berpengaruh karena biar bagaimanapun juga kenaikan tingkat suku bunga masih tetap akan dilakukan oleh The Fed. Oleh karena itu masih ada sedikit secercah harapan bahwa dolar ini akan naik. Akan tetapi kalau menurut saya, betul, dolar kalaupun naik palingan dia akan naik sampai 105 aja, udah nggak lebih tinggi lagi. Akan tetapi rekan trader, hati-hati bahwa bisa saja terjadi penurunan yang dahsyat setelah hari Rabu dan hari Kamis nanti, klaim pengangguran awal. Tapi puncaknya saat ini pasar sedang menunggu data inflasi yang dikeluarkan. Oleh karena itu, secara teknikal kalau kita lihat rekan trader, secara teknikal kita udah bisa lihat bahwa dolar memang sudah pada puncaknya, pucuk-pucuknya, dan permulaan hari ini rekan trader, karena tidak ada berita yang sangat dahsyat hari ini ya, membuat dolar itu mengalami pelemahan yang signifikan. Ya, pelemahan yang signifikan. Dari target saya dia bisa turun sampai 104. Nah, saya berasumsi bahwa kemungkinan kalaupun dia turun sampai 104, di saat itu adalah dia akan bisa kembali balik lagi menuju ke 104.892. Ya. Dia akan koreksi dan nanti puncaknya itu akan ada di tanggal 20 nanti, minggu depan, di saat pertemuan FOMC dikeluarkan. Dan kalau pertemuan FOMC dikeluarkan, saya bisa bilang bahwa ya memang kalau turun ya dia pasti akan turun. Dan mungkin pelemahan yang akan terjadi itu adalah sampai di 103.
Ya, dia akan mencoba tembus dulu sampai 103. Saya pikir dia akan mencoba tembus sampai di 103.622 dulu ya. Dan dia akan turun terus ya. Setelah itu dia akan terjadi koreksi minimal di level 102.603 sampai 103.044 adalah level di mana dolar akan menguji pergerakannya di situ. Jadi dia akan turun sampai di level situ. Setelah itu dia menguji apakah dia akan turun lanjut terus sampai 101. Kita akan lihat. Karena masih akan ada lagi satu kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan, sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa kalaupun dia sudah berada di 101 kenaikan tingkat suku bunga, dia akan mencoba naik lagi menuju ke level 104 atau 105 lagi menjelang tutup tahun 2023. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada saat ini. Dan sekarang kita akan coba masuk aja langsung di analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader. Oke rekan trader semuanya, indeks dolar Amerika hari ini kita udah bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Dia telah turun sampai level paling terendah di 104.475 ya. Dan kita bisa harap maklum aja nggak ada berita hari ini yang sangat luar biasa. Oleh karena itu penurunan sudah saya prediksikan. Tapi saya bisa bilang bahwa penurunan yang terjadi sekarang ini menurut saya, kalau saya bisa bilang bahwa kalaupun dia masih turun, dia turunnya itu paling tertinggi, penurunan paling terendah itu yang menurut saya di seputaran 104.401. Setelah itu dia naik lagi. Oleh karena itu hati-hati rekan trader, dia ini bisa naik kembali lagi. Terutama nanti masuk di pasar Eropa, Amerika sekarang oke lah, di pasar ini dia turun ya, pasar Eropa turun ya. Tapi hati-hati, dia bisa turun lagi dan dia akan bisa rebound lagi sampai di level tertinggi di 104.891. Jadi akan bergerak antara 104.401 sampai 104.819. Oke, selanjutnya rekan trader kita akan lihat di Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan Euro Uncle Sam Dollar hari ini? Untuk Euro Uncle Sam Dollar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa Euro Uncle Sam Dollar memiliki tendensi yang sangat kuat mengalami penguatan rekan trader. Kalau kita lihat di sini penguatan ini sangat signifikan, walaupun saya bisa bilang bahwa penguatan ini bisa saja terjadi, tapi menurut saya penguatan paling maksimal itu kalau saya berasumsi bahwa kalau dia terjadi penguatan yang paling maksimal ini akan terjadi palingan sampai di level, kembali lagi ke level sini 1.07457 rekan trader. Itu menurut saya ya. Itu menurut saya. Malahan kalau menurut saya dia bisa naik kembali, taruhlah di sekitar sinilah. Nah, 1.07428. Dan sekali lagi saya bilang hati-hati, pembalikan bisa saja terjadi dan dia bisa turun sampai level paling terendah di 1.07126. Oleh karena itu untuk Euro Uncle Sam Dollar saya memprediksikan dia akan bergerak antara 1.07126 sampai 1.07428. Nah, di sini adalah range pergerakannya. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Kita lihat. Untuk pound sterling rekan trader, pergerakan pound sterling saat ini sudah sangat jelas. Kita lihat bahwa pound sterling memiliki tendensi penguatan yang sangat luar biasa. Menurut saya penguatan ini masih bisa saja terjadi walaupun dia sudah tidak akan menguat lagi. Penguatan paling tertinggi menurut saya kalau saya bilang ya akan sampai di 1.22521. Ini paling tinggi udah nih. Itu dia tidak bisa kemana-mana lagi. Ini paling tinggi ya. Setelah itu dia akan berbalik arah dengan saya berasumsi bahwa dia akan coba turun sampai level terendah di seputaran 1.2853. Oleh karena itu arah pergerakan hari ini menurut saya dia akan mencoba naik ya di level sinilah. Ya, di level sini. Oke. 1.24853 sampai 1.25521. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Untuk gold kita bisa lihat dengan jelas arah pergerakan gold hari ini. Gold moncer hari ini, terbang tinggi mengangkasa. Hari ini gold lagi dapat angin, jadi dia terbang tinggi. Tapi saya bisa bilang bahwa kalaupun dia tinggi banget, itu palingan dia sampai di 1933, itu udah paling tinggi. Sekarang menurut saya udah saatnya dia akan balik arah. Dan kalau dia balik arah ya siap-siap aja, tahan napas yang panjang. Dia akan mencoba turun sampai 1920 atau yang paling terendah di 1918. Oleh karena itu, gold pada hari ini saya berasumsi dia akan mencoba di level paling tertinggi
1933.47 sampai level paling terendah 1920, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lebih rendah lagi di 1918. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat di sini dengan jelas pergerakan USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang hari ini dia terkulai lemah. Jatuh, mengalami pelemahan yang signifikan, akan tetapi menurut saya pelemahan ini udah paling, saya tidak mau bilang dia akan sampai di level sini terlalu jauh ya, 145.220 terlalu jauh. Kalaupun dia akan turun, ya menurut saya yang paling rendah itu di seputaran 145.628. Dan siap-siap pembalikan arah, dia akan naik lagi sampai level paling tertinggi menurut saya di 147.11. 118 berapa ini? 118 ya. Mata saya udah mulai rabun sih. Nah, disinilah arah pergerakannya. Jadi akan bergerak di range ini. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa saya mau bilang bahwa rekan trader jangan sungkan-sungkan bergabunglah bersama Market. Ini adalah website resmi kami. Market, linknya sudah jelas ada di deskripsi. Telegram kami juga silakan masuk. Subscribe Telegram kami. Dan jangan lupa juga rekan trader untuk masuk di channel YouTube kami, channel yang sangat luar biasa. Sana Market semuanya, wajah saya semuanya. Makanya saya bisa bilang wah lama-lama Market jadi Amaurits ini. Amaurits. Jadi ada semuanya video-video saya di sana, analisa-analisa, video-video edukasi, dan yang paling penting adalah saya berusaha memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader Indonesia dimanapun berada, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini membantu rekan trader dalam menganalisa. Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Supaya rekan trader memperoleh analisa yang sangat maksimal. Karena analisa yang paling terbaik adalah analisa bukan punya milik saya, bukan punya milik A, si B, si C, dan si siapa aja dah. Tapi analisa yang paling terbaik adalah analisa kepunyaan rekan trader sendiri. Oleh karena itu kita harus bangga, rekan trader harus bangga karena rekan trader adalah trader yang paling terbaik yang pernah saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.